Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ibu yakin kalian tentunya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang ibu sayangi, marilah pagi ini kita akan belajar Mupel Bahasa Indonesia tema 6 subtema 4, yaitu tentang perubahan energi dan perubahannya. Kemudian subtema 4 penghematan energi. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dimudahkan, dilancarkan, dan diridhoi oleh Allah, dan menjadikan ilmunya barokah. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang energi. Nah, sekarang agar apa yang kita gunakan di alam ini, energi yang kita perlukan masih tetap terpenuhi, maka kita harus pandai-pandai menghemat energi tersebut. Apa itu menghemat? Bagus. Menghemat artinya kita tidak menggunakan dengan cara boros. Jadi kita menggunakan seperlunya. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak hanya energi, uang pun kita juga harus hemat. Jangan sampai membelanjakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, hanya sesuai dengan keinginan. Untuk energi, ada dua hal di sini yang kita pelajari pagi hari ini, yaitu bagaimana cara menghemat energi dan apa manfaat dari penghematan energi tersebut. Oke anak-anak, yang pertama, bagaimana cara kita menghemat energi? Dalam kehidupan kita, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, ada fasilitas umum, ada milik pribadi. Nah, baik umum maupun pribadi, kita sebaiknya menghemat penggunaannya. Suatu contoh, di dalam rumah tangga atau di keluarga, kita menggunakan air, kita menggunakan listrik. Jadi penghematan listrik, penghematan air ini harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Bila kita menggunakan air pada saat membuka keran, kita gunakan seperlunya, dan bila sudah selesai, maka kerannya segera kita tutup kembali agar air yang keluar dari keran tidak sia-sia, tidak terbuang percuma. Yang kedua, penghematan listrik. Di rumah kita tentunya semua menggunakan lampu, menggunakan kipas angin, menggunakan perabotan rumah tangga yang menggunakan listrik, seperti yang kita pelajari minggu kemarin. Kita harus pintar-pintar menghematnya. Contoh, bila lampu sudah tidak kita gunakan, maka segera dimatikan. Nyalakan bila diperlukan. Demikian pula untuk alat-alat yang lain, blender, kemudian TV, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana cara menghemat energi? Bila kita bisa melakukan sesuatu yang tanpa energi listrik, maka kita gunakan terlebih dahulu.
Contoh, rumah kita dekat dengan sekolah. Kita tidak usah diantar menggunakan sepeda motor. Kita bisa jalan kaki, kita bisa naik sepeda. Nah, sehingga energi yang ada tidak terbuang sia-sia. Kita bisa menghematnya. Jadi naik sepeda, berjalan kaki, ini pun termasuk penghematan energi. Bu, kalau rumahnya jauh bagaimana? Kan tidak mungkin harus berjalan kaki atau naik sepeda. Kita bisa naik kendaraan umum. Mengapa kendaraan umum kok dikatakan penghematan energi? Coba. Iya, bagus. Jadi kalau kendaraan umum, satu kendaraan dinaiki oleh beberapa orang dengan tujuan yang sama, energi yang dibutuhkan, bensin yang diperlukan untuk supaya mobil tadi bisa berjalan, ini sama banyaknya dengan mobil yang digunakan anak-anak secara pribadi. Kalau diantar mobil pribadi, hanya satu orang yang naik, dan dibanding dengan mobil umum yang dinaiki oleh 6 atau 5 orang akan berbeda. Makanya penghematan energi perlu kita lakukan agar persediaan energi yang ada di alam ini tidak terbuang sia-sia. Jelas anak-anak ya? Penghematan energi caranya tadi bagaimana? Ada 3 setidaknya, yaitu yang pertama, kita bisa menghemat energi air, bisa menghemat energi listrik, kemudian kita bisa jalan kaki, naik sepeda, atau naik kendaraan umum. Sekarang yang kedua, apa sih manfaatnya kalau kita menghemat energi? Tentu banyak manfaatnya. Yang pertama, manfaat penggunaan energi secara hemat. Persediaan energi. Nah, kita akan menghemat persediaan energi yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, menghemat apanya? Lingkungannya. Kita lingkungan bersih, lingkungan sejuk, dan nyaman. Yang ketiga, menghemat apanya? Menghemat biayanya. Coba bisa dibayangkan, kalau misalnya dalam bulan ini kita gunakan lampu itu non-stop, dinyalakan terus, kipas angin dinyalakan terus, terpakai tidak terpakai dinyalakan, kita tidak mau mematikan, dibanding dengan penggunaan yang saat itu dibutuhkan saja. Nanti biaya pembayaran listriknya akan jauh berbeda. Oleh karena itu, manfaat dari penghematan energi ini sangat dibutuhkan kita semuanya. Anak-anak, untuk mengukur bagaimana kalian sudah memahami materi yang Bu Am sampaikan pagi hari ini, tolong dikerjakan buku tema 6 halaman 184. Sekali lagi, buku tema 6 halaman 184, kerjakan di buku tulis. Jadi soalnya ditulis, kemudian beserta jawabannya dikirim ke Google Classroom masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, semoga selalu sehat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.